Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita berjumpa lagi ya. Sudah siap belajar hari ini? Pada pertemuan kali ini, tetap pada topik persamaan kuadrat, khususnya kali ini kita akan belajar tentang penentuan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a tidak sama dengan 1 dan aplikasi dari persamaan kuadrat. Langsung saja, pokok bahasan pertama kita akan belajar tentang penentuan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 untuk a tidak sama dengan 1. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal pertama. Soalnya yaitu, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 12x plus 9 sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk itu, ayo kita selesaikan bersama. Langkah pertama, kita harus dapat menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diketahui. Dari soal sebelumnya, diketahui persamaan kuadratnya yaitu 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Dari sini, dapat kita tahu bahwa nilai A merupakan koefisien dari x kuadrat yaitu di sini 4. Kemudian B merupakan koefisien dari X, yaitu di sini negatif 12. Kemudian nilai C merupakan konstanta, dan di sini adalah 9. Maka dapat kita tuliskan A sama dengan 4, B sama dengan negatif 12, dan C sama dengan 9. Selanjutnya, langkah kedua, kita harus dapat mengubah persamaan kuadrat yang diketahui ke bentuk ax plus b dikali ax plus q per a sama dengan 0. Ingat hasil langkah 1. Telah kita dapatkan bahwa nilai a sama dengan 4. A sama dengan 4, kita substitusikan ke bentuk ax plus b dikali ax plus q per a sama dengan 0. Maka menjadi 4x plus b dikali 4x plus q per 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh hasil akhirnya yaitu 4x plus b dikali 4x plus q sama dengan 0. Lanjut, langkah ketiga. Dari bentuk yang didapatkan pada langkah 2, tentukan nilai P dan Q dengan syarat. Pertama, apabila P dan Q kita jumlahkan, maka hasilnya haruslah sama dengan B. Dan pada soal ini, nilai B-nya yaitu negatif 12. Kemudian, syarat kedua, apabila P dan Q kita kalikan, maka hasilnya haruslah sama dengan A dikali C. Tadi A-nya 4, kemudian C-nya 9. Kita kalikan 4 dikali 9 sama dengan 36. Lanjut, langkah keempat. Kita harus dapat menentukan pasangan faktor A dikali C. Pasangan faktor A dikali C sama dengan 36 adalah
negatif 36, negatif 1, negatif 18, negatif 2, negatif 12, negatif 3, negatif 6, negatif 6, 36,1, 18,2, 12,3, 6,6. Lanjut, langkah kelima. Dari pasangan faktor yang didapat, cari dua angka yang memenuhi syarat. Pertama, apabila P dan Q kita jumlahkan, maka hasilnya haruslah sama dengan negatif 12. Syarat yang kedua, apabila P dan Q kita kalikan, maka hasilnya haruslah sama dengan 36. Nah, untuk memudahkan, kita dapat buat tabel seperti berikut. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa yang memenuhi kedua syarat tersebut adalah negatif 6, negatif 6. Sehingga diperoleh P sama dengan negatif 6 dan Q sama dengan negatif 6. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu langkah ke-6. Kita harus dapat mensubstitusikan nilai P dan Q yang didapat ke bentuk persamaan yang didapat dari langkah 2. Dari langkah 2, telah kita dapatkan persamaannya yaitu 4x plus P dikali 4x plus Q sama dengan 0. Maka kita substitusikan P dan Q-nya sehingga persamaannya menjadi 4x dikurangi 6 dikali 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, perhatikan, bentuk perkalian ini kan sama dengan 0. Maka, salah satunya harus kita sama dengankan 0. Mungkin itu 4x dikurangi 6 sama dengan 0, atau 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Pertama, kita selesaikan yang ini. Maka, kedua ruas kita tambahkan dengan 6, maka didapat 4x sama dengan 6. Kemudian kita dapatkan x sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Selanjutnya, yang ini 4x dikurangi 6 sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 6, maka kita dapatkan 4x sama dengan 6. Maka nilai x sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Jadi, akarnya adalah 3/2 dan merupakan akar kembar. Karena nilai akarnya yaitu sama, yaitu 3/2. Nah, kita telah selesai menyelesaikan contoh soal 1. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Selanjutnya, kita masuk ke pokok pembahasan kedua. Kita akan belajar tentang aplikasi dari persamaan kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal kedua. Soalnya yaitu, umur Ana 1 tahun lebih muda dari umur Elsa. Jumlah kuadrat umur mereka sama dengan umur kakek Handi, yaitu 85 tahun. Jumlah umur Ana dan Elsa 5 tahun yang akan datang adalah... Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Untuk itu, ayo kita selesaikan bersama. Langkah pertama, kita misalkan umur Ana sama dengan A, umur Elsa sama dengan E. Selanjutnya, diketahui umur Ana 1 tahun lebih muda dari umur Elsa. Maka dapat kita tuliskan A sama dengan E dikurangi 1. Selanjutnya diketahui jumlah kuadrat umur mereka sama dengan umur kakek Handi, yaitu 85 tahun. Maka kita tuliskan A kuadrat ditambah E kuadrat sama dengan 85.
Selanjutnya, kita substitusikan A sama dengan E dikurangi 1 ke A kuadrat ditambah E kuadrat sama dengan 85. Maka kita dapatkan E dikurangi 1 kuadrat ditambah E kuadrat sama dengan 85. Maka menjadi E kuadrat dikurangi 2E ditambah 1 ditambah E kuadrat sama dengan 85. Kemudian, bentuk tersebut menjadi 2E kuadrat dikurangi 2E ditambah 1 sama dengan 85. Selanjutnya, menjadi 2E kuadrat dikurangi 2E dikurangi 84 sama dengan 0. Kemudian, kedua ruas kita bagi dengan 2, maka hasilnya yaitu E kuadrat dikurangi E dikurangi 42 sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini akan kita cari nilai akar-akarnya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu, pertama, kita menentukan dulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diketahui. Nah, sebelumnya diketahui bahwa nilai persamaan kuadratnya yaitu E kuadrat dikurangi E dikurangi 42 sama dengan 0. Maka, nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, dan C sama dengan negatif 42. Lanjut, kita mengubah persamaan kuadrat yang diketahui ke bentuk AX plus B dikali AX plus Q per A sama dengan 0. Kemudian, ingat hasil sebelumnya. Telah kita dapatkan bahwa nilai A sama dengan 1. Dan untuk persamaannya yaitu E kuadrat dikurangi E dikurangi 42 sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan ini kan variabelnya yaitu E. Oleh karena itu, bentuk ini kita ubah menjadi AE plus B dikali AE plus Q per A sama dengan 0. Maka menjadi 1 dikali E ditambah P dikali 1E dikali Q per 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh E ditambah P dikali E ditambah Q sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, selanjutnya kita akan cari nilai P dan nilai Q. Selanjutnya, dari bentuk yang didapatkan pada langkah sebelumnya, tentukan nilai P dan Q dengan syarat. Pertama, apabila P dan Q kita tambahkan, maka hasilnya haruslah sama dengan B. B-nya tadi yaitu negatif 1. Syarat kedua, apabila P dan Q kita kalikan, hasilnya haruslah sama dengan A dikali C. Tadi A-nya 1 dan C-nya negatif 42. Maka 1 dikali negatif 42 sama dengan negatif 42. Lanjut, langkah berikutnya, kita harus menentukan pasangan faktor A dikali C. Pasangan faktor A dikali C sama dengan negatif 42 adalah negatif 1,42, negatif 2,21, negatif 3,14, negatif 6,7, negatif 7,6, negatif 14,3, negatif 21,2, dan negatif 42,1. Lanjut, dari pasangan faktor yang didapat, cari dua angka yang memenuhi syarat. Pertama, apabila P dan Q kita tambahkan, maka hasilnya haruslah sama dengan negatif 1. Syarat yang kedua, apabila P dan Q kita kalikan, maka hasilnya haruslah sama dengan negatif 42. Nah, untuk lebih mudahnya, kita dapat buat tabel seperti berikut. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa yang memenuhi syarat yaitu negatif 7,6. Sehingga diperoleh P sama dengan negatif 7 dan Q sama dengan 6. Setelah itu, kita harus mensubstitusikan
nilai P dan Q yang didapat ke bentuk yang didapat sebelumnya, yaitu E plus P dikali E plus Q sama dengan 0. Maka kita tulis di sini E plus P dikali E plus Q sama dengan 0. Maka kita ganti nilai P dan Q-nya sehingga kita dapat tuliskan persamaannya yaitu E dikurangi 7 dikali E ditambah 6 sama dengan 0. Nah, perhatikan bentuk perkalian bentuk ini kan sama dengan 0. Maka salah satunya harus kita sama dengankan dengan 0. Mungkin itu E dikurangi 7 sama dengan 0 atau E ditambah 6 sama dengan 0. Pertama kita selesaikan yang ini dulu. E dikurangi 7 sama dengan 0. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan 7, maka kita dapatkan E sama dengan 7. Kemudian untuk yang E plus 6 sama dengan 0, kita selesaikan. Kedua ruas kita kurangi dengan 6, maka kita dapatkan E sama dengan negatif 6. Nah, dari sini kita dapatkan nilai akar-akarnya yaitu E sama dengan 7 dan E sama dengan negatif 6. Nah, karena pada soal ini berkaitan dengan umur, maka kita pilih bilangan yang positif, yaitu 7. Jadi, kita dapatkan nilai E sama dengan 7. Selanjutnya, langkah terakhir, kita substitusikan E sama dengan 7 ke persamaan yang diketahui di awal, yaitu A sama dengan E dikurangi 1. Maka, A sama dengan 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Jadi, didapatkan bahwa umur Ana 6 tahun dan umur Elsa 7 tahun. Kemudian, pertanyaannya, berapa jumlah umur Ana dan Elsa 5 tahun yang akan datang? Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Pertama, umur Ana kita tambahkan dengan 5, maka hasilnya itu 11. Begitu pula dengan umur Elsa, kita tambahkan dengan 5, hasilnya yaitu 12. Nah, setelah itu, kita jumlahkan umur Ana dan Elsa, yaitu 11 ditambah 12, yaitu 23. Jadi, jumlah umur mereka 5 tahun yang akan datang adalah 23 tahun. Nah, kita telah selesaikan contoh soal 2. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Baik, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.